Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan belajar yang dinamakan estimasi karakteristik populasi. Nah, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan estimasi karakteristik populasi? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu analisis statistik inferensial ya teman-teman. Nah, jadi masih terkait dengan bahasan kita pekan lalu. Nah, si estimasi karakteristik populasi ini adalah salah satu bentuk terapan dari si analisis statistik inferensial tadi, yang bertujuan untuk memperkirakan nilai karakteristik populasi dari karakteristik sampel yang kita kumpulkan. Nah, jadi karakteristik di sini bisa misalnya rata-rata atau proporsi, seperti yang dijelaskan di pekan lalu. Rata-ratanya juga bisa berupa rata-rata sampelnya, satu sampel, atau rata-rata perbedaan dua sampel, baik yang berpasangan maupun yang saling bebas. Nah, karakteristik populasi yang tadi kita bahas itu disebut dengan parameter. Sementara karakteristik yang ada di sampel itu disebut dengan statistik. Jadi rata-rata tadi kalau dia di populasi berarti disebut dengan parameter, dan rata-rata yang ada di sampel itu istilahnya statistik. Nah, sekarang itu ada yang namanya syarat pengestimasi atau estimator populasi. Nah, syarat untuk kita bisa mengestimasi populasi itu estimatornya mempunyai eh, dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak bias atau unbiased. Nah, jadi bias di estimasi populasi ini diartikan sebagai perbedaan antara nilai dari rata-rata estimator dengan nilai yang sebenarnya atau nilai yang kita estimasi. Ini nilai populasi berarti ya. Nah, ini seperti yang dijelaskan di bawah. Jadi, untuk nilai rata-rata estimator sendiri, yang dimaksud dengan nilai rata-rata estimator itu adalah rata-rata dari distribusi estimator sampel. Nah, jadi si estimator itu dikatakan tidak bias jika dan hanya jika rata-rata distribusi estimator sampelnya itu sama dengan nilai populasinya. Nah, jadi estimator yang tidak bias yang akan kita pelajari itu adalah diantaranya rata-rata atau mean ya. Rata-rata ini bisa disebut dengan mean juga. Dan proporsi dari populasi. Nah, kenapa estimator ini tidak bias? Tadi kan kita sudah bahas kalau estimator yang tidak bias itu rata-rata dari distribusi rata-rata dari distribusi estimator sampelnya itu sama dengan rata-rata dari sama dengan parameter dari populasinya. Jadi di sini kalau kita misalkan punya sampel, punya populasi sebesar 100 objek gitu. Lalu kita ambil sampelnya 20. Nah, kalau kita melakukan eh, sampling lalu menghitung si estimasinya, misalkan rata-rata dan proporsinya. Nah, itu eh, jika kita jika distribusinya kita taruh di garis bilangan ini, nah dia akan membentuk kurva normal, teman-teman. Jadi kurva ini menunjukkan probabilitas gitu ya, probabilitas dari atau persentase dari nilai si estimator itu, nilai rata-rata atau nilai dari proporsinya. Nah, berarti rata-rata yang ada di tengah ini, rata-rata dari semua estimatornya, baik itu mean atau proporsi, itu akan sama dengan rata-rata dari populasinya atau proporsi dari populasinya. Maka dari itu dia disebut dengan estimator yang tidak bias atau unbiased. Di sini kita ambil contoh.
Nah, rata-rata pendapatan dari 225 rumah tangga di Kelurahan Sukarame itu adalah 3,1 juta. Nah, di pekan lalu, kalau kita membuat distribusi dari nilai rata-rata sampel-sampel yang kita ambil, nah itu akan membentuk sebuah distribusi normal, teman-teman. Nah, karakteristik distribusi normal itu, seperti yang kita tahu sama-sama ya, itu bisa diperkirakan probabilitasnya dari jarak-jarak tertentu. Nah, katakan kita bisa menghasilkan nilai dari si nilai standar atau nilai Z dari seluruh nilai estimator atau rata-rata yang mungkin. Nah, kita bisa mengatakan bahwa 68%-nya itu mengandung nilai yang terletak di antara negatif Z sampai positif Z. Z ini adalah nilai standar dari nilai yang sudah kita standarisasi yang mencerminkan satu standar deviasi. Jadi satu standar deviasinya itu mulai dari nilai negatif sampai positif itu probabilitasnya kita yakin ada 68% menghasilkan nilai tersebut. Nah, 95%-nya itu antara negatif 2 standar deviasi sampai positif 2 standar deviasi. Lalu kalau dia lebih besar lagi rentangnya negatif 3 sampai positif 3 standar deviasi, kita yakin ada 99% sampel yang mempunyai nilai tersebut. Nah, lalu ini ada syarat yang kedua, yaitu efisien. Nah, efisien ini berarti kata bendanya adalah efisiensi. Nah, apa itu yang disebut dengan efisiensi dalam distribusi estimator ini? Nah, maksudnya itu adalah sebaran dan pengelompokan dari distribusi sampel suatu estimator yang dilambangkan dengan standar deviasinya. Jadi selain sampelnya ya teman-teman, jadi perlu saya tekankan lagi, ada yang namanya sampelnya. Jadi kita punya sampel dan kita punya distribusi estimator sampel. Dua-duanya ini membentuk kurva bisa digambarkan sebagai kurva normal ya. Tapi yang kita bahas di sini, lebih kepada si distribusi estimator sampelnya. Nah, karena dia distribusi berarti dia juga punya standar deviasi kan, yang yang mencerminkan bagaimana kerapatan atau kerenggangan si estimator tersebut. Jadi ini yang renggang, nah ini yang rapat. Nah, itu direpresentasikan oleh nilai standar deviasi si distribusi estimator sampel tadi. Nah, itu disebut juga dengan istilah standar error, teman-teman. Jadi supaya membedakan antara kalau kita sebut dua-duanya standar deviasi, kita akan bingung ini yang dibahas sampel atau distribusi sampelnya. Nah, maka disebut dengan standar error. Nah, jadi suatu distribusi sampel itu dikatakan makin efisien, yang ini ya, jika distribusi nilainya itu makin rapat. Nah, yang juga berarti si standar errornya makin kecil. Nah, karena ukuran standar error ini dipengaruhi dan juga berpengaruh pada ukuran sampel, maka kita bahas contoh. Jadi di sini kita punya rata-rata pendapatan rumah tangga di Kelurahan Sukarame sebesar 3,1 juta. Ini didapatkan dari dua sampel. Yang pertama adalah 225 rumah tangga dan 2.500 rumah tangga. Jadi kita punya dua sampel nih teman-teman. Nah, sekarang kita asumsikan standar deviasi populasinya dulu 1,5 juta. Dengan demikian kita bisa menghitung standar error dari dua distribusi tadi.
dari distribusi pertama. Ini distribusi pertama ya. Maaf, ini harusnya 1. Distribusi pertama dan ini distribusi kedua. Nah, yang pertama N-nya 225, berarti standar errornya adalah 1/2. Ini standar deviasi populasi dibagi dengan akar 225 menghasilkan 0,1 juta atau 100.000. Dan yang untuk distribusi sampel kedua yang sebanyak 2.500 itu adalah 1/2 dibagi dengan 50 yang sama dengan 30 juta atau 0,03 juta atau 30.000. Nah, sekarang kita gambarkan distribusi sampelnya. Nah, kita punya 2 jumlah sampel. Artinya kita punya 2 distribusi sampling. Katakan ini Kelurahan Sukarame. Yang pertama kita ngambil sampel sebanyak 225 berulang kali, lalu kita hitung rata-ratanya. Nah, ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik yang pertama, yang sebanyak 225 itu. Lalu kita ambil untuk yang kedua itu sebanyak 2.500. Lalu kita ukur rata-ratanya dan buat grafik distribusinya. Dihasilkanlah grafik ini. Nah, seperti yang kita hitung tadi, standar error atau standar deviasi untuk distribusi sampel yang pertama itu adalah 0,1 atau 100.000. Jadi di sini, nah seperti yang sudah kita pelajari juga, yang namanya negatif 1 sampai 1 standar deviasi itu ada 68% kan ya. 68%. Nah, ini juga 68%. Dari negatif 1 ke positif 1 standar deviasi. Nah, di sini artinya 68% probabilitas itu memiliki nilai rata-rata yang terletak di antara Rp30.000 di samping nilai rata-rata populasinya. Itu di distribusi sampel kedua. Sementara untuk distribusi sampel pertama, probabilitas tersebut baru dipenuhi setelah dia mencapai rentang 100.000. Artinya kita punya sampel 2 yang lebih rapat perkiraannya terhadap rata-rata populasi dibandingkan dengan sampel 1. Karena jumlah sampelnya lebih besar. Nah, dengan demikian sampel 2 dapat memperkirakan rata-rata populasi lebih pasti dibandingkan dengan sampel 1 atau lebih dekat gitu, lebih mendekati. Bukan lebih pasti, lebih mendekati dibandingkan dengan sampel 1, yang juga artinya sampel 2 lebih efisien dari sampel 1.